Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Sirini Ababil dengan NIM 2103656. Asal dari PJKR FPOK UPI. Saya mengontrak mata kuliah Psikologi Olahraga, dosen pengampu Bapak Prof. Yusuf Hidayat dan Bapak Alit Rahmat. Pada video kali ini saya membahas bab 7 dengan judulnya Materi Kecemasan dan Penampilan Olahraga. Stres, arousal, dan kecemasan merupakan terminologi yang sering digunakan secara saling tukar, padahal ketiganya mempunyai makna yang berbeda. Stres dalam batas-batas yang normal diperlukan dalam olahraga kompetitif agar atlet secara psikis siap untuk menghadapi pertandingan. Stres yang harus ada dalam diri atlet menjelang pertandingan adalah arousal, yang berfungsi sebagai kesiapan mental dalam menghadapi pertandingan. Apabila ketegangan-ketegangan dimiliki atlet berlebihan dan melebihi batas normal atau batas ambang stres, maka atlet akan mengalami kecemasan. Stres itu sendiri merupakan tekanan pada diri seseorang yang ditandai perubahan fisiologis maupun psikologis. Perubahan tersebut terjadi apabila proses yang berkelanjutan akan berakibat menjadi kecemasan. Sedangkan stres mental yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang dalam batas yang normal justru diperlukan agar memiliki arousal dalam diri seseorang. Kecemasan dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Ada kecemasan bawaan dan kecemasan kondisional. Kecemasan kondisional merupakan gejala khusus bagaimana keadaan individu menghadapi situasi tertentu yang mengganggu. Sedangkan kecemasan bawaan adalah sifat cemas yang telah melekat pada diri seseorang, merupakan sifat pembawaan orang tersebut. Kecemasan kondisional merupakan kecemasan yang terjadi secara temporer yang tercermin respon seseorang pada suatu situasi. Ada dua sumber kecemasan, yaitu yang bersifat situasional dan superpersonal. Kecemasan juga akan muncul yang bersumber dari dalam dan dari luar diri atlet. Sumber dari dalam berarti kecemasan tersebut muncul dalam diri atlet itu sendiri. Sedangkan sumber dari luar berarti sumber kecemasan tersebut datang dari luar diri atlet. Pada umumnya sifat yang mengalami kecemasan dapat ditandai dengan beberapa gejala yang muncul. Seperti biasanya dalam bentuk perubahan secara fisik, psikis, dan perilaku. Proses ketegangan terdiri atas 4 tahapan yang saling berhubungan, seperti tuntutan lingkungan, persepsi pada tuntutan, respon terhadap ketegangan, dan akibat dari perilaku. Ada juga dua teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara arousal, kecemasan dengan penampilan, yaitu teori dorongan yang dikembangkan oleh Hulse dan teori U terbalik yang dikembangkan oleh Dodson. Teori dorongan merupakan teori multidimensional yang menggarap penampilan dan proses belajar, sedangkan teori U terbalik merupakan cakupan dari berbagai subteori yang menjelaskan mengapa terjadi saling hubungan antara arousal dengan penampilan. Sehingga terbentuk kurva persamaan kuadrat. Arousal dapat diukur dengan melihat perubahan tanda-tanda secara psikologis, seperti denyut nadi, pernapasan, kondisi kulit, perubahan biokimia, dan serangkaian pernyataan dengan menggunakan skala numerik dari rendah sampai ke tinggi. Kecemasan kondisional dapat diukur menggunakan pengukuran yang bersifat umum dan membuat catatan secara umum juga. Pengukuran yang bersifat umum dilakukan dengan cara melaporkan sendiri kondisi yang dirasakannya dalam bentuk skala tinggi hingga rendah.
Kecemasan bawaan dapat diukur dengan menggunakan catatan pribadi dan multidimensional. Nah, ada 4 teknik yang bisa digunakan para pelatih untuk memanajemen kecemasan atlet, seperti melakukan teknik intervensi, mencari sumber-sumber ketegangan, pembiasaan, dan menggunakan teknik-teknik khusus. Manajemen kecemasan lain yang biasanya digunakan adalah manajemen kecemasan kognitif dan somatik. Nah, ada 2 teknik manajemen kecemasan kognitif, yaitu teknik menghentikan pikiran dan membuat kerangka ulang. Sedangkan teknik intervensi yang digunakan dalam manajemen kecemasan somatik adalah teknik pernapasan mendalam dan relaksasi progresif. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.